sekalian, hari ini Jumat Agung, kita akan melihat satu topik yang saya anggap cukup penting, yaitu seorang tokoh yang merupakan murid Yesus, tetapi dia berkhianat. Tentu Anda sudah tahu orangnya, Yudas Iskariot. Mari saudara, saya mengajak kita membaca Alkitab Matius 26 ayat 6 sampai 13. Matius 26 ayat 6 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan itu? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Tanggung kita lanjutkan di ayat 14 dan sampai 16 ya. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kita beri tanda bagian Alkitab ini, tadi Matius 26, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. Sekarang kita perhatikan Markus 14. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu, tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk
mengingat Dia. Nah, saudara, berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam rangka persiapan hati, dalam rangka mengingat kembali peristiwa kematian Engkau, kami diperhadapkan dengan seorang tokoh yang bersejarah, yang mempersiapkan akan kematian-Mu, Tuhan, yaitu Yudas Iskariot. Malam hari ini kami hendak mempelajari dari tokoh ini. Kami akan melihat bagaimana perilakunya yang boleh kami lihat sebagai satu peringatan pelajaran bagi kami semua. Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, saya memberikan tema pada hari ini, kepalsuan orang percaya. Kepalsuan orang percaya. Saudara, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, kemudian ikut begitu sibuk dalam berbagai pelayanan, ikut begitu sibuk dalam berbagai tugas, jabatan, tetapi ia sendiri tidak pernah menikmati kerajaan Allah. Mungkin waktu dan uang serta tenaga boleh dikatakan sudah banyak yang dia berikan, dia persembahkan, dia korbankan. Tetapi ia tidak pernah sekali lagi menikmati sukacita dalam pelayanan tersebut. Mengapa bisa demikian, saudara? Peristiwa yang tragis ini akan terjadi tatkala seorang mengaku pengikut Yesus, tetapi tidak sungguh-sungguh berkomitmen di dalam menyerahkan diri untuk taat kepadanya. Ikut Yesus hanya ikut-ikutan. Ikut Yesus hanya ikut teman. Jadi sesungguhnya dia bukan mengikut Yesus, tapi dia ikut teman, saudara. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Anda semua. Nah, saudara, memang benar, orang tersebut berada dalam lingkungan persekutuan orang-orang percaya. Menjalankan upacara, menjalankan ibadah, menjalankan ritual keagamaan yang cukup sakral. Tetapi ia tidak memiliki roh yang daripadanya. Coba kita perhatikan Roma 8 ayat 9b, demikian firman Tuhan dari ayat 9 kita baca. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oleh sebab itu, jeripaya orang ini akan menjadi sia-sia. Kasus seperti inilah yang paling ditakuti oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus, pasal yang ke-9, ayat 27, Paulus berkata demikian. Saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang kerohaniannya mengalami pasang surut. Kadang naik tinggi sekali, kadang turun drastis, begitu mencolok. Namun itu tidak masalah, saudara. Sebab firman Tuhan
selalu menjadi pedoman dalam hidupnya yang membawa orang tersebut kembali kepada jalan yang benar. Sehingga jarang ada yang gagal sama sekali. Nah, lain halnya dengan orang yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Yudas Iskariot. Ia mengalami kegagalan yang berlipat ganda. Celakanya sampai akhir riwayat hidupnya, Yudas tidak ditemukan ada unsur-unsur perbaikan ataupun pertobatan. Penyesalan mungkin iya, tetapi pertobatan tidak dia lakukan. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa hidup bersama dalam persekutuan dan lingkungan orang-orang percaya. Sekali lagi, garis bawahi, tidak menjamin orang tersebut hidup di dalam Kristus. Jadi harus pribadi-pribadinya yang mengalami Kristus. Sebab hidup dalam persekutuan bukan sekedar bergembira, berfoya-foya, atau hanya sekedar senang-senang bertemu teman, bersahabat. Bukan. Tetapi yang paling penting adalah ada Yesus di dalam kehidupan dia. Nah, mengapa peristiwa tragis ini bisa terjadi, saudara? Mengapa peristiwa tragis ini bisa terjadi terhadap Yudas Iskariot? Apa penyebabnya? Mengapa Yudas dengan tega dikatakan mengkhianati gurunya? Apa latar belakangnya? Bukankah Yudas seharusnya seperti murid-murid yang lain yang mengasihi gurunya? Disinilah letak kepalsuan itu. Ada 3 hal yang mau kita lihat bersama pada hari ini. Yang pertama, saudara. Yang pertama, Yudas Iskariot tidak pernah menghargai, menghormati Tuhan Yesus. Saya ulangi, Yudas Iskariot tidak pernah menghargai, menghormati Tuhan Yesus. Saudara, Yudas Iskariot itu sah adalah murid yang dipilih Yesus. Ia berasal dari kota Keriot di Yehuda. Seharusnya, saudara, sebagai seorang murid yang baik, pasti akan menghargai gurunya. Namun sikap ini rupanya tidak terlihat dari sikap hidup Yudas Iskariot. Jadi boleh dikatakan sejak semula sudah ada unsur-unsur yang nampak dari hidup Yudas Iskariot itu bakal melakukan sesuatu yang secara manusia merugikan Tuhan Yesus. Salah satunya, saudara, terlihat tatkala Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Yudas dengan terus terang menegur sikap Maria. Baginya, minyak tersebut lebih baik dijual, lalu uangnya dipersembahkan bagi orang miskin dan pekerjaan Tuhan. Saudara coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Yudas. Seakan-akan tanda kutip baik. Tanda kutip dia seakan-akan memperhatikan orang miskin, orang banyak. Tapi saudara, di sini terletak bahwa Yudas melakukan sesuatu hal yang tidak etis dengan mengatakan kalimat ini yang notabene gurunya ada di sana. Nah, walaupun gurunya tidak ada di sana, saudara, dia pun tidak boleh mengatakan kalimat itu. Karena bagaimanapun Yesus adalah gurunya. Dia harus menghormati, dia harus menghargai. Saudara, tidak dihargai orang sesungguhnya sesuatu perbuatan yang sangat menyakitkan. Saya yakin secara manusia, Yesus merasakan itu. Oleh sebab itu, tidak heran kalau secara refleks Yudas ditegur oleh Yesus. Dikatakan orang miskin itu selalu ada di hati kalian. Sementara aku ini tidak. Ini suatu sindiran yang cukup tajam sebenarnya bagi Yudas Iskariot dan bagi murid-muridnya. Namun
pada saat itu murid-muridnya masih belum menyadarkan diri, masih belum mengerti, saudara. Saudara, sekali lagi, mengapa Yudas sampai hati memperlakukan Yesus itu demikian? Jelas di sini pengenalannya akan Yesus sangat-sangat dangkal. Walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa Yudas hidup bersama-sama Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun atau 3,5 tahun lamanya. Tetapi semuanya itu hanya merupakan pengenalan yang semu. Yesus hanya dianggap sebagai manusia biasa, guru biasa, sama seperti manusia-manusia lainnya. Yudas mengenal Yesus hanya sebatas sebagai rabi, seperti yang tertulis di dalam Injil. Kalau kita perhatikan Matius 26, saya bacakan. Matius 26, kemudian kita baca ayat yang ke-25. Matius 26, ayat ke-25, demikian firman Tuhan. Yudas yang hendak menyerahkan dia, itu menjawabnya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dari waktu itu ada sindiran daripada Yesus, maka Yudas katakan, "Bukan aku." Tapi Yesus katakan, "Engkau telah mengatakannya." Jadi dia sebut sebagai Rabi. Ya, dia sebut sebagai Rabi. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda? Seberapa pengenalan kita akan Tuhan Yesus? Apakah kita mengenal dia hanya sebatas guru? Hanya sebatas dokter yang hanya sanggup menyembuhkan penyakit? Hanya sebatas penjaga kita kalau kita mau kemana-mana, berdoa minta dia jaga rumah kita? Saudara, kalau kita membatasi pengenalan kita akan Tuhan Yesus hanya sedemikian saja, saudara, maka itu membuktikan bahwa kita benar-benar tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami masalah yang sulit, tidak terpecahkan, kita menganggap bahwa Yesus tidak mau menolong kita. Maka kita hanya mengambil sikap tinggalkan dia. Itu pengenalan kita terlalu dangkal. Saudara, Tuhan Yesus tidak wajib menolong kita. Tapi kita wajib mendapat kekuatan daripada dia. Persoalan bisa kita hadapi. Masalah dapat kita hadapi. Sakit penyakit dapat kita hadapi. Tapi Tuhan Yesus tidak wajib untuk menyelesaikannya untuk kita. Tetapi kita wajib datang kepada dia, menyerahkan kepadanya. Dan kalau kita percaya kepada dia, serahkan kepada dia sepenuhnya, masakan. Dirinya saja sudah dikorbankan di atas kayu salib. Masakan menolong kita, dia tidak mau, saudara. Itu logikanya, saudara. Nah, saudara, seringkali kasih kita kepada Tuhan, kita batasi. Kita sebagai manusia lebih egois, mengasihi diri sendiri ketimbang mengasihi Tuhan. Konsep ini adalah konsep pengenalan akan Tuhan yang keliru. Kita pikir Tuhan Yesus itu hanya sebagai tanda kutip pembantu. Dia hanya menerima hal-hal yang sisa. Dia hanya menerima hal-hal yang tidak berguna. Jadi, masalah yang kita tidak perlukan, hal-hal yang tidak menyenangkan, semuanya kita serahkan kepada dia. Karena kita tidak mau repot. Kita sering seperti itu. Saudara, contoh konkretnya, saya pernah mendengar teman saya bercerita di Jakarta. Dia hamba Tuhan. Dia nginap di sebuah pastori gereja. Dan kami dalam tim misi dari Malang waktu itu berkunjung ke gerejanya. Kami boleh nginap di pastorinya juga.
kami melihat bahwa pastorinya itu luar biasa. Karena penuh dengan berbagai macam perabot. Ada kulkas sampai 3, saudara. Dan bentuknya beda-beda. Warnanya juga lain-lain. Sofa, bangku, ukurannya beda-beda, warnanya lain-lain, dan sebagainya. Semua ada di sana. Lalu kami kan merasa heran. Saya bertanya, kenapa ya kok di pastori Anda mejanya beda-beda, kursi beda-beda, kulkas beda-beda, dan jumlahnya bisa lebih daripada 1, dibilang begini. Jemaat kami itu semua baik-baik. Dan Tuhan memberkati mereka. Beberapa bulan yang lalu, ada beberapa keluarga yang Tuhan memberkati mereka mendapat rumah baru. Jadi mereka pindah dan menempatkan rumah yang baru. Otomatis mereka mengganti perabot-perabot yang baru. Nah, ini merupakan perabot-perabot rumah mereka. Karena mereka pikir daripada tanda kutip dibuang, masih bisa dipakai, ya serahkan saja ke pastori gereja. Serahkannya saja ke hamba Tuhan. Jadi, karena banyak yang baik hati, maka semua serahkan, sementara kita kan nggak tega membuangnya, ya kita terima seperti begitu. Saudara, bukannya salah, saudara. Tapi coba kita pikir, apakah untuk Tuhan harus yang bekas? Kalau pengenalan kita akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, pengenalan kita akan Tuhan begitu mendalam, tentu kita akan memberikan yang terbaik, yang paling baik, yang super baik, bukan hanya sekedar sisa, bukan hanya daripada dibuang, saudara. Ingat baik-baik, mudah-mudahan Anda bukan orangnya. Yang kedua, Yudas Iskariot, saudara, tidak menghargai orang lain. Kalau Yesus saja tidak dihargai, tentunya orang lain pun tidak dihargai. Jikalau Tuhan saja tidak dihargai, jangan sekali-kali kita mengharapkan orang tersebut menghargai orang lain. Dan ini buktinya. Tatkala Maria mengurapi Tuhan Yesus, jelas motivasinya sangat murni. Ia berbuat hal yang benar. Ia tidak berbuat hal yang salah. Terbayangkan, Maria harus keluarkan banyak dana. Spesial dia kumpulkan, mungkin dia celengkan. Apa yang dipergunakan itu untuk membeli minyak narwastu yang mahal dan akan diurapi di kaki Yesus. Tetapi sikap Yudas yang tidak simpati itu muncul di sini. Ia menuding sebagai suatu pemborosan. Ya mungkin harga minyak waktu itu mahal seperti zaman sekarang. Saudara, nasihatnya memang cukup masuk akal. Sekali lagi, lebih baik uang itu dibelikan menolong orang miskin. Bahasanya rohani, saudara. Menyentuh perasaan. Kalau orang awam mendengarnya, pikirnya Yudas itu baik sekali. Tetapi saudara, Yesus itu tidak bisa dibohongi. Yesus itu melihat apa yang tersimpan dalam lubuk hati Yudas. Itu sebabnya saudara, maka Yesus sampai memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yudas. Yudas itu tidak bermaksud agar uang itu dikirim kepada orang miskin sebenarnya. Jabatannya itu adalah bendahara. Dia berpikir bagaimana kalau uang itu justru bisa masuk dalam kantongnya sendiri. Sementara di dalam Yohanes 12 ayat 6 di situ pernah disebutkan bahwa Yudas itu sebagai seorang pencuri. Jadi saudara, baginya jikalau ada persembahan yang masuk itu berarti tabungannya akan bertambah. Aktingnya bertambah terbongkar tatkala dia mencoba menegur Maria. Bagi Yudas itu pemborosan, tetapi bagi Yesus tidak.
Oleh karena itu, saudara, ia selalu mementingkan diri sendiri, maka sikap Yudas Iskariot itu menjadi tidak menghargai orang lain. Aksi sosial yang dijalankan baginya kepada orang miskin hanya sekedar topeng belaka, supaya dilihat orang lain. Sementara ada banyak dana yang dikorupsi untuk keperluan pribadi. Nah, saudara, jadi ketamakan yang ditambah dengan penipuan sudah begitu menggerogoti dan menguasai hati Yudas Iskariot. Hal ini membuat dirinya tidak sanggup melakukan dengan jujur suatu perbuatan yang baik dan yang menguntungkan orang lain. Itu sebabnya, saudara, 30 keping perak pun diembat hanya untuk memberi informasi yang mana Yesus. Nah, segala perbuatan dalam kehidupan Yudas itu merugikan orang lain. Saudara, terlalu gampang di dalam kehidupan kita terjebak melakukan perbuatan yang seperti Yudas, bukan? Kita kadang-kala melakukan sesuatu perbuatan baik, tapi embel-embelnya nanti untuk diri kita sendiri. Hal ini sering kita lakukan tanpa kita sadari, saudara. Bahkan kepada hal-hal yang sangat-sangat rohani. Kita membenci, saudara, seakan-akan apa yang dilakukan oleh Yudas, tetapi kita cinta apa yang dimiliki oleh Yudas itu. Saudara, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan hanya ingin diketahui oleh orang banyak. Itulah sikap daripada Yudas Iskariot dan sikap dari orang Farisi dalam Perjanjian Lama. Dan jangan sampai menjadi sikap kita. Padahal, saudara, firman Tuhan mengatakan, apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Baca Matius 6 ayat 3, saudara. Sungguh riskan. Padahal Tuhan itu Maha Tahu. Ia lebih suka memberitahukan pada manusia hal semua yang terbuka itu. Transparan. Inilah konsep dunia yang menutup-nutupi. Memang tanpa menulis dengan jelas nama Anda atau siapa yang memberikan persembahan, itu berarti administrasi di gereja akan menjadi kurang baik. Tetapi sekali lagi, mari kita cek motivasi dan hati nurani daripada seseorang yang mau mendukung pekerjaan Tuhan. Apakah ada unsur kepentingan sendiri? Apakah ada unsur hanya untuk diriku, untuk familiku, atau untuk diri kita sendiri? Yang ketiga, saudara, Yudas Iskariot tidak menghargai diri sendiri. Nah, saudara, orang yang tidak menghargai Tuhan dan tidak menghargai orang lain, secara otomatis pasti ia tidak menghargai diri sendiri. Nah, saudara, kisah kehidupan Yudas tidak diakhiri dengan happy ending. Tetapi justru sangat mengenaskan. Ia menyesal telah mengkhianati gurunya. Alkitab mencatat, ia lalu pergi bunuh diri dengan cara yang tragis. Tragedi ini seharusnya menjadi peringatan yang terus-menerus bagi setiap orang percaya. Memang ada orang yang coba mereka-reka mengapa Yudas sampai hati menjual gurunya. Dalam sebuah ensiklopedi tercatat bahwa secara penelitian psikologi ada beberapa masukan, yakni Yudas itu tamak, cinta uang, ada perasaan cemburu kepada murid-murid yang lain, ketakutannya akan akhir pelayanan gurunya yang tak terelakkan mendorong dia mengkhianati rekan-rekannya dan menyelamatkan dirinya. Menurut seorang penulis, apa yang dilakukan Yudas semata-mata untuk memaksa Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Kemudian ditambah lagi dengan hati yang sebal dan dendam yang timbul sesudah harapan-harapan duniawinya pudar.
hati yang tidak senang menjurus kepada penyesalan mengikuti Tuhan Yesus, dan penyesalan ini berubah menjadi kebencian. Memang benar, Yudas itu dipilih oleh Yesus. Kita tidak boleh meragukan. Matius 10 ayat 1 sampai 4 mencatat itu. Baca, saudara. Pada mulanya Yudas dipandang sebagai murid yang berbakat dan bisa dipercaya. Buktinya, ia boleh menjabat sebagai bendahara. Namun pra-pengetahuan Yesus tidak mencakup pra-penentuan bahwa Yudas secara tak terelakkan harus menjadi pengkhianat. Yudas tidak pernah sungguh-sungguh ikut Yesus, saudara. Ia tetap yang telah ditentukan untuk binasa, sudah binasa dan tak terselamatkan. Yohanes 17 ayat 12. Alkitab tidak pernah menceritakan pertobatan Yudas. Memang ia pernah menyesal karena menyerahkan Tuhan Yesus dengan imbalan 30 kepeng perak. Tapi ia tidak bertobat. Dengan tidak bertobatnya, maka Yudas harus mengambil jalan pintas, saudara. Kisah 1 ayat 25 mencatat bahwa ditempatkan di tempat yang wajar seorang pengkhianat Yesus yang tidak mau kembali kepada Yesus. Tempat yang wajar baginya yakni neraka. Tidak ada pilihan lain baginya. Inilah pembuktian bahwa Yudas sesungguhnya tidak menghargai diri sendiri. Saudara, hari ini mungkin kita bukan pengkhianat Yesus. Kita mungkin tidak pernah menyangkal Yesus. Tapi permisi tanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan, tingkah laku kita, sikap kita, apakah ada sikap yang seakan-akan tidak menghargai Yesus, tidak menghargai orang lain, bahkan tidak menghargai diri sendiri? Saudara, Yesus telah menebus kita mati di atas kayu salib untuk kita. Dia telah berkorban untuk kita. Dan dia disalibkan untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Mari saudara, jangan sia-siakan pengorbanan itu. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan dengan gratis. Dia bayar dengan penderitaan. Dia bayar dengan kesakitan. Dia bayar dengan kematian di atas kayu salib. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar dari sikap seorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Dari mulai dia mengikut Tuhan sampai dia mengkhianati Engkau Tuhan. Bahkan sampai dia mati. Tuhan, sungguh ironis, seorang pengikut Tuhan yang sejati, namun tidak bertobat. Kami takut Tuhan. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Tuhan, jikalau hari ini kami memiliki hati yang mulai ada sikap yang jauh daripadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang yang binasa Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Biarlah Jumat Agung menjadi peringatan buat setiap kami. Agar kami lebih dekat, lebih cinta, lebih mengasihi, dan lebih menghargai Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.